sebuah narasi dari sosok politisi yang baru aja mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia menggelontor, guys. Isinya tentang Presiden Jokowi yang katanya kok tampak mengurangi dukungannya. Lantaran Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, enggan ngelawan pemimpin partainya yang menyebut Ganjar Pranowo sebagai petugas partai. Seperti yang disandang Jokowi. Narasi yang ingin meretakkan kesolidan partai berlambang banteng itu sangat kental, guys. Ada dalam narasi ini. Gaya panik karena nggak diajak naik ke gerbong untuk mengusung capres di Pilpres 2024 nanti. Sebagai orang awam yang bukan anggota partai, kader atau simpatisan, malah gue mungkin nggak kepikir, guys, akan gabung ke PDI Perjuangan. Gue sih ngelihatnya ini cuma paparan narasi untuk mengambil keuntungan pribadi, guys, sebagai caleg. Dan keuntungan buat PSI, kalau aja nih ya, terjadi keretakan dalam tubuh PDI Perjuangan. Sejak kejungkelnya kekuasaan negara di tangan pewaris Orde Baru, banyak sekali, guys, partai yang rajin mencari keuntungan dari PDI Perjuangan yang sudah berhasil mengkaderkan anggotanya sebagai tokoh-tokoh nasional. Contohnya seperti Presiden Jokowi, Risma, Mas Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Asal tahu aja, proses mesin pengkaderan yang belum tertandingi partai-partai lain, guys, itu terus berputar. Karena sementara pencapresan Ganjar Pranowo untuk tahun 2024 nanti nih, nah ini masih banyak lagi kader dari partai Banteng Merah ini yang bakal dicetak jadi pemimpin nasional, oke? Dan tokoh-tokoh yang adalah kader PDI Perjuangan inilah yang sekarang lagi terus dipepet sama berbagai partai, guys, termasuk PSI. Dan banyak partai yang secara terbuka dan mengakui kedikdayaan partai musuh Orde Baru ini. Bahkan banyak pewaris laten Orde Baru yang pengennya diajak. Ada juga partai yang masih gurem dan partai yang lumayan gede mau bersanding sejajar dengan PDI Perjuangan. Tapi gimana ya? Miskin kader, bahkan nggak punya kader yang pantas disanding kader PDI Perjuangan. PSI yang selalu memanfaatkan figur Jokowi yang juga kader PDIP, belakangan ini mulai mencoba menggoyang sambil ngerasa sejajar sama PDI Perjuangan yang lahir dengan cara head to head lawan Orde Baru dan berlanjut ngelawan partai-partai pewaris Orde Baru. Dengan tampilan seolah memihak pada rakyat, PSI ini sepertinya lupa, guys, bila seorang anggota partai seperti PDI Perjuangan otomatis ikut proses pembentukan karakter yang berujung sebagai kader tangguh sekelas pemimpin nasional, bahkan mungkin dunia. Narasi basi yang pakai kata petugas partai ditempatkan sebagai berkedudukan yang rendah. Itu sangat jelas bertujuan untuk menghantam internal dari PDI Perjuangan. Oke? Politisi dari PSI ini lupa kalau sebelum dia daftar jadi anggota PSI selalu bonceng nama besar petugas partai PDI Perjuangan, yaitu siapa? Pak Joko Widodo. Politisi baru ini lupa, guys, bahwa pembentukan kader yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama
Bukan hanya sepanjang tahun politik aja. Jadi narasi sehari dua hari yang bergulir itu sangat tidak cukup untuk menghantam berdiri tegaknya banteng gemuk moncong putih ini. Ya. Jangankan sebuah partai gurem yang notabene sering membawa nama Ahok, lo tahu kan? Yang adalah anggota partai PDI Perjuangan juga. Partai-partai warisan Soeharto itu aja dilawan. Sampai hari ini masih belum ada yang sanggup meruntuhkan kekuatan inti dari partai yang dibangun pada masa pemerintahan totaliter yang represif saat itu. Kalaupun nih pernah terhenti dan jatuh, namun partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tidak jatuh terjerembab, guys. Bahkan kembali bangkit dan memutarbalikkan semua kekuasaan partai-partai pecinta fasisme dan partai-partai kapitalis di Indonesia. PSI yang mengaku disukai orang-orang muda ini nih, kayaknya juga amnesia deh. Bahwa isi PSI dan para calegnya itu, isinya orang-orang yang sudah setengah muda. Bahkan mungkin sudah lagi tidak muda. Dan PSI ini lupa bahwa PDI Perjuangan bukan hanya disukai oleh orang-orang yang usia muda aja, guys. Tapi juga harapan semua usia. Makanya saat PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai penerus dari siapa? Pak Joko Widodo. Semua masyarakat menyambut dengan sukacita. Karena masyarakat sadar, guys, bahwa Mas Ganjar Pranowo itu harapan masyarakat di segala usia. Oke? Sebenarnya nih, guys, kalau partai model-model ini yang nggak punya kader sekelas partainya Pak Jokowi sama Mas Ganjar, ya nggak apa-apa. Tapi harusnya partai ini sadar bahwa partai gurem ini nih, ini bukan partai wong cilik loh ya, oke? Terkait undang-undang pemilu, khususnya dalam ikut mengusung kader partai orang nih, kan banyak contoh dari partai-partai yang rendah hati. Mau bersatu mengusung Mas Ganjar, oke? Untuk menjadi calon presiden bersama. Nah, udahlah. Nggak usah malu, datang baik-baik supaya nggak kelihatan panik, oke? Komunikasi antar partai untuk bilang mau ikut sama-sama ngusung Mas Ganjar Pranowo jadi presiden di 2024 nanti. Datang, jangan cuma nggonggong, malah disaksang nanti, iya kan? Guys. Partai Banteng Merah itu emang bukan kumpulan orang-orang yang suci. Atau sebaliknya ya, kumpulan orang-orang jahat. Emang sih, lo tau FPI kan, nih, pernah bilang, PDI Perjuangan itu komunis. Padahal, kalau komunis itu, ini kan, Partai Komunis Indonesia, singkatannya PKI. Nah, lawannya PKI itu siapa? Ini, PNI dulu. Nah, PDI Perjuangan kan lanjutannya dari PNI dan partai-partai agama non-Islam lainnya. Aneh emang, namanya juga FPI, ya enggak? Udahlah, yang pasti partai-partai baik seperti PDI Perjuangan dan yang sejalan itu ingin Indonesia itu berdikari tanpa tergantung bangsa lain. Oke? Ini gue balik lagi ya. Nggak ada yang sempurna selain Tuhan. Beneran. Tapi sekalipun ada kekurangan, sampai saat ini semua harapan pasangan kepemimpinan nasional itu tuh masih tertumpu pada keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDI Perjuangan. Jadi sekali lagi ya, biarpun gue bukan partisan atau
buzzer bayaran kelompok pro Ganjar dan PDI Perjuangan, gue tetap bantu aja merajut Indonesia biar lebih maju lagi. Jangan tunggu lama-lama untuk bersinergi dengan partai yang telah melahirkan pemimpin nasional. Oke? Seperti ini nih. Oke? Presiden Jokowi. Ayo bersinergi. Jangan menggerusi. Kalau emang lo punya passion untuk menggerusi, gerusi aja partai-partai yang antek Orba dan pengusung sikap represif Soeharto. Atau kalau lo berani, gerus tuh partai-partai yang sok suci tuh. Oke? Supaya mereka bisa ngerasain sebagai kelompok pemenang. Oke? Kan udah 2 kali tuh kalah berturut-turut, iya nggak? Ayo, semua bersatu untuk kelanjutan hasil kerja dari Pak Jokowi. Bersatu usung Mas Ganjar jadi presiden. Semua bisa ikut kok. Kan ada aturan cara naik gerbong di peron, iya nggak? Iya kan? Nah, gua Singgi Sahid, ciao!